Kepada para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kekuatan iman dan Islam kita dengan istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ada saudara kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan diampuni segala dosa dan kesalahan. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah, sehingga merupakan satu dambaan kita qurratu ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, majlis kajian subuh Ahad pagi yang insyaallah selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah bagi kita, yang kita diwajibkan sesuai dengan kemampuan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita harapkan di yaumil qiyamah nanti adalah syafaatnya yang diberikan kepada kita sebagai umat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah kita yang Allah masih memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat al-Islam, serta nikmat sempat untuk hadir dalam satu kajian, untuk hadir di dalam salat subuh berjamaah. Tentu fadilah, manfaat dan pahalanya sangat-sangat besar. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, pahalanya lebih baik daripada kita sholat sunnah semalam utuh, satu malam full, masih lebih baik. Kita melaksanakan sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar, itu pahalanya juga Allah akan memberikan dunia dengan seisinya.
Jadi begitu banyak manfaat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kita duduk dalam satu majelis ta'lim yang sering kami ungkapkan atau yang sering kami sampaikan, banyak sekali manfaatnya. Lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, lebih baik daripada kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Bahkan masih banyak ganjaran pahala yang Allah janjikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Di samping itu pula banyak ilmu-ilmu yang kita terima dari berbagai macam kitab yang disampaikan oleh para ustadz. Walaupun ada kitab yang bersamaan materinya, karena satu satu bahasan atau satu kitab itu tidak hanya satu kitab. Ada berbagai macam kitab yang diajarkan tapi materinya sama, cuman penyusunnya saja yang berbeda. Ya. Satu contoh saja. Hari ini kita membaca fikih tentang Fathul Qorib. Ada lagi yang membicarakan tentang fikih namanya Fathul Mu'in. Ada lagi namanya Fathul Bari. Jadi banyak kitab-kitab fikih yang bermazhab Syafi'i tapi penyusun yang berbeda. Atau kalau kita membaca lagi fikih tentang hadis diiringi dengan hadis-hadis Nabi, kitabnya misalkan Bulughul Maram, itu juga fikih, cuman berdasarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul, disusun oleh seorang tokoh yang sangat-sangat terkenal. Bicara tentang tafsir, banyak berbagai macam tafsir. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Munir, ada tafsir Misbah. Banyak kitab-kitab yang disusun. Kalau kita bicara tentang hadis juga tidak sedikit. Banyak sekali hadis-hadis. Kalau kita sampai paling tahu yang dibaca di sini misalkan Riyadhus Shalihin. Padahal masih banyak lagi. Itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mengkaji, akan menambah wawasan kita di dalam kita beragama. Akan menambah wawasan kita atau meningkatkan kualitas kita di dalam kita beribadah. Semuanya akan menambah. Insya Allah kehidupan kita akan semakin baik, akan semakin terarah. Ya. Inilah fungsinya kita duduk dalam satu majelis. Kita belajar untuk memperbaiki diri kita dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bicarakan tentang tasawuf, di sini ada dibaca kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Atau mau dibaca lagi nih tentang kitab Al-Hikam. Banyak kitab-kitab itu yang bicarakan dalam rangka memperbaiki diri. Nah, dengan harapan adanya satu majelis ini, kehidupan kita akan semakin baik dan kita tidak terfokus kepada satu titik. Sehingga kita tidak akan menyalahkan, tidak akan menyudutkan, walaupun itu berbeda dengan kita. Ya. Ada satu kejadian, ini bukan apa ya Pak, satu gambaran kita. Di Indonesia ini kan ada dua tokoh yang sangat-sangat terkenal. Ada dari tokoh Muhammadiyah,
Ini masih tahun sekitar 70-an Pak. Buya Hamka. Ada tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Idah Makholid. Nah, keduanya melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji zaman 70 ke bawah itu tidak seperti sekarang. 1 bulan selesai. Kalau zaman dulu kan 70 ke bawah itu sekitar 3 bulan. Ya, 3 bulan, apalagi kalau di sekitar 50-an. Ya. Kakek saya pergi haji itu 6 bulan Pak. Sebab yang namanya naik kapal layar itu memang mesin juga masih minim sekali. Namanya kapal sewaya-waya, ikutin bagaimana angin saja. Nah, di dalam kapal itu tentu ada sholat berjamaah. Dan masing-masing membawa jamaahnya. Pada saat Idam Khalid menjadi imam, biasanya Nahdlatul Ulama kan kental dengan kunut. Tadi pada saat itu dia tidak berkunut. Tidak berkunut. Kemudian Buya Hamka bertanya, kenapa Anda tidak berkunut? Karena ada Anda saya hormati. Kemudian begitu Buya Hamka jadi imam sholat subuh, Buya Hamka berkunut. Idam Khalid bertanya, kenapa? Karena ada Anda dan jamaahnya kami menghormati. Begitu indahnya. Begitu tahun 80 sini ada Buya Hamka dengan Abdullah Syafi'i. Kita masih bicara belum tentang materi fikih. Beliau pun pada saat Masjid Baitur Rahman di Matraman itu sedang dipugar. Kajian Ahad pagi di Bali Matraman itu Buya Hamka persilakan untuk pakai Masjid Al-Azhar. Dan itu saling menghormati. Enggak tahu kalau sekarang ini dikit-dikit menyalahkan, dikit-dikit menyalahkan. Kita juga bingung apa orangnya semakin pintar, apa kitanya yang semakin dikit-dikit begini, dikit begini. Kita tidak perlu menyalahkan semacam itu loh. Kalau membiarkan mereka begitu, kita tidak perlu ikut-ikut. Kita tetap aja laksanakan apa yang kita lakukan. Nah, begitu kan di dalam kaidah-kaidah sholat tentu banyak perbedaan, banyak khilafiyah. Mungkin bapak-bapak yang pernah melaksanakan haji atau umroh, bagaimana di sana melaksanakan ibadah sholat tentu banyak berbeda. Mereka tidak ribut. Pernah terjadi Imam Sudes melaksanakan sholat Jumat di Istiqlal. Biasanya beliau tidak mengucapkan basmalah pada saat membaca Al-Fatihah. Tapi begitu sholat di Istiqlal dia baca Fatihah. Kenapa? Karena beliau tahu di Indonesia seperti itu. Saling menghormati. Kan pernah Abdurrahman Sudes sholat Jumat di Istiqlal itu, dia tetap membaca bismillah dengan jahar. Padahal pada sholat di Makkah, Masjidil Haram, dia tidak menjawab sholat basmalah dengan jahar. Apa kurang ilmunya beliau? Kalau kita yang masih kecil, apalah arti kita gitu. Jadi dengan adanya satu majelis ini, wawasan kita semakin luas. Jadi tidak sedikit, wah ini salah, ini tidak mengikuti sunnah. Kita tidak perlu seperti itu. Bagaimana ukhuwah Islamiyah terjalin di dalam kehidupan kita, terutama di masjid kita ini. Jangan sampai terjadi perpecahan-perpecahan seperti itu. Mari kita fasilitasi. Hadirin rahimakumullah, kita masih membicarakan tentang sholat. Kenapa? Karena sholat adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kita butuh sholat, bukan sholat yang butuh kita. Kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita.
Maka dari itu Allah memberikan melalui Rasulnya, melalui para ulama, untuk memberikan satu aturan-aturan di dalam kita beribadah. Saya katakan sholat adalah penting. Karena yang pertama kali dihisab nanti bagaimana sholat kita. Awalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-sholah. Seorang hamba pada saat setelah meninggalkan dunia bagaimana sholatnya. Nah, dengan adanya kajian setiap Ahad pagi, bagaimana kita memperbaiki. Alhamdulillah pada minggu yang lalu yang dibicarakan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Supaya kita tahu batasan-batasan mana. Itu juga membicarakan fikih, tentu kitabnya beda. Walaupun beda tapi tujuannya sama, itu juga. Silahkan dikaji dengan berbagai macam kitab. Kalau kita tidak sulit atau malas membaca kitab yang klasik, silakan bapak-bapak cari kitab fikih yang disusun oleh Sulaiman Rasyid. Itu kitabnya ada hijau, ada kuning. Itu kitab fikih yang dibaca oleh, terutama waktu di PGA itu dibaca dari kelas 1 sampai kelas 6. Fikih Sulaiman Rasyid sudah lengkap di situ dan berbahasa Indonesia. Mungkin bapak-bapak pernah baca buku fikih Sulaiman Rasyid. Ringan, tapi semua isinya sudah ada. Segala macam bentuk ibadah sudah tercantum. Dari mulai bab toharoh sampai bab bagaimana kita bermasyarakat. Hadirin rahimakumullah, yang hari ini juga kaitan masih tentang sholat. Kita dalam rangka memperbaiki sholat kita. Sholat itu adalah wajib bagi kita. Kita tingkatkan lagi bagaimana sholat itu kita jadikan satu kebutuhan. Bagaimana kita meningkatkan sholat itu menjadi satu kenikmatan. Ada tahapan-tahapan. Tentu kalau kita bicarakan secara global, Islam itu kan cuma terdiri dari bagaimana, kalau dulu tuh arkanul din itu ada 3. Rukun agama itu 3. Iman, Islam, dan ihsan. Ini sudah mencakup keseluruhan. Iman bagaimana kita membicarakan tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam bagaimana kita melaksanakan aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita termasuk sholat. Ihsan adalah bagaimana kita mengaplikasikan apa yang sudah kita lakukan. Kalau bahasa keren, ihsan ini sudah mempelajari tentang tasawuf yang dibaca oleh Ustadz Kamil Falahi, Ihya Ulumuddin. Itu membicarakan bagaimana menata diri kita, menata hati kita. Hadirin rahimakumullah, kita bicarakan tentang sholat. Minggu lalu atau bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya sudah bicara tentang rukun wudhu. Nah, hari ini dari kitab Fathul Qorib yang akan dibicarakan adalah syarat wajib sholat. Sebab sholat itu ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Kalau yang sunnah itu kan tambahan-tambahan. Di dalam rukun hukum Islam itu ada 5. Ada namanya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, sholat itu termasuk wajib bagi setiap mukallaf, bagi setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan. Kalau syaratnya tidak cukup, ya dia belum wajib sholat. Nah, dari berbagai macam buku fikih atau kitab fikih, salah satu diantaranya adalah Fathul Qorib.
ada 3 syarat wajib untuk mendirikan sholat. Nah, ini nanti kita bisa cross check. Mungkin kita sudah lewat, tapi bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Ya. Syarat yang pertama untuk wajib sholat adalah yang sudah pasti al-islamu. Al-islamu. Nah, ini tolong dicatat. Kalau untuk din selalu menggunakan kata ada alif lam ma'rifat. Al-islamu adalah melaksanakan satu aturan yang Allah berikan. Kalau tidak menggunakan kata alif lam atau islamun, itu tapi sifatnya umum. Namanya kalau Ustaz Muhammad bilang namanya isim nakirah, sifatnya umum. Satu contoh, misalnya ini ada semuanya laki-laki, ya. Kita disebut dengan rojulun, tapi kalau sudah ar-rojulu, satu orang yang kita tunjuk. Makanya Islam itu mengatakan selalu ada kata dinul Islam, dinul Islam, din al-Islam. Kembali, yang pertama adalah al-Islam. Dia beragama Islam. Kalau sudah beragama Islam, ada satu syarat sudah dipenuhi. Nah, kita ini kan semuanya sudah beragama Islam. Ya. KTP kita Islam. Kalau sudah identitas kita beragama Islam, kita ada kewajiban dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau yang di luar Islam, ya tidak wajib. Kalau tidak Islam berarti tidak beragama Islam, ya berarti di luar. Nah, bagaimana kalau kita tidak melaksanakan sholat? Ya kita tergolong orang yang kafir. Yang mengungkapkan kafir orang yang tidak sholat adalah bukan kita, Rasulullah sendiri. Man taraka sholata muta'abbidan faqad kafaro jiharo, kata Rasul. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia adalah kafir yang jelas. Jelas kafir. Islamnya cuma identitas doang. Itu Rasul mengungkapkan semacam itu. Perbedaan antara mukmin dengan kafir adalah orang yang meninggalkan sholat. Nah, kita tinggal pilih. Apakah kita yang dikategorikan orang kafir oleh Rasulullah? Jangan sampai. Karena sudah ada satu kewajiban. Syarat kita sudah terpenuhi. Ya. Nah, bagi anak-anak kita juga harus kita mulai didik, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat wajib salat al-bulugh, sudah baligh. Kita ini sudah balik semua, Pak, udah punya istri semua sih. Cuma bagi generasi kita ini, anak-anak kita ini bagaimana? Kita pernah nggak kita kontrol anak-anak usia yang ya masih anak-anak lah. Coba ditanya bagaimana tanda-tanda orang baligh itu. Tanda-tanda yang baligh itu, kalau bagi laki-laki dia sudah ihtilam, sudah mimpi. Dan mimpi ini kadang-kadang enggak mengaku, Pak. Dan kita juga enggak ngaku dulu. Pak, saya semalam udah mimpi. Ini enggak pernah ada. Siapa yang pernah bilang, Pak, saya malam mimpi, Pak. Mimpi apa? Ya mimpi aja. Mimpi apa? Ya mimpi itu. Ini anak laki-laki nggak pernah ngaku. Bukan anak laki-laki, kita juga sama bapak kita nggak ngaku dulu. Ngaku nggak, Pak? Kita bilang sama orang tua kita sudah mimpi bersetubuh.
Itu sudah mulai dari usia 9 tahun sudah mulai sebelumnya. Kalau wanita jelas kedatangan haid, pasti dia akan ngomong, akan bicara sama ibunya. Tapi kalau laki-laki kan tidak kelihatan. Nah, maka dia itu diberikan batasan. Kalau sudah 15 tahun itu sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Makanya Rasulullah memberikan satu arahan bagi kita, memberikan satu petunjuk. Usia 7 tahun didik anak itu untuk sholat. 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Kita pernah nggak mukul anak yang nggak mau sholat? Pernah nggak kita mukul anak yang nggak mau ngaji? Kadang-kadang Pak, untuk hal semacam itu kita cuek. Tapi begitu anak nggak mau sekolah, habis kita maki-maki. Anak nggak mau ngaji, anak udahlah nggak apa-apa, segala sholat aja. Suka kita ngebangunkan anak kita untuk sholat subuh. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab. Kenapa? Baliknya itu. Ada satu ilustrasi. Seandainya di satu wilayah, taruhlah di rumah kita, terjadi kebakaran. Anak kita lagi tidur. Apa sikap kita? Kita akan bangunkan anak kita supaya menghindar dari kebakaran itu tersebut. Supaya selamat. Tapi pada saat anak kita subuh tidak bangun, kita tidak bangunkan. Berarti kita sudah membiarkan anak kita untuk disengat api neraka, bukan api dunia lagi. Dan itu akan berdampak kepada kita sebagai orang tua. Orang tua bertanggung jawab kepada anak dan istrinya bila tidak mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Anak melakukan dosa, kita kebagian dosanya. Inilah kita sebagai imam di dalam masyarakat, dalam keluarga harus hati-hati, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Diri kita dan keluarga kita, bukan hanya kita. Kita akan mempertanggungjawabkan anak-anak dan istri kita. Didik agama gitu. Kita kerasnya kalau anak nggak mau sekolah. Bahkan lebih hebat lagi. Kita bangga kalau anak-anak kita pintar matematik, pintar bahasa Inggris, pintar segala macam. Tapi kita tidak akan bangga kepada anak kita yang pintar ngaji, yang mau melaksanakan sholat. Kita nggak pernah ngajarkan anak kita sholat. Khawatir nanti anak kita yang menyeret kita masuk ke neraka. Sebab anak kita akan terjerumus. Tidak dosa di dunia lah Pak. Itu dosa di akhirat, dunia sajalah. Anak kita baik, tentunya kita, anak siapa itu? Kan akan disebut orang tuanya. Tapi kalau anak kita nakal, ya, kita juga disebut anak siapa sih itu kok? Nakal banget, anak siapa sih itu kok? Kerjanya mabuk, kerjanya mencuri, kerjanya merampok. Kita yang kena Pak. Padahal yang melakukan itu anak kita. Anak kita baik, kita akan baik. Anak kita buruk, kita akan buruk. Kenapa? Karena kita yang mendidik. Ini kan sering terjadi Pak dalam kehidupan kita. Dan lebih aneh lagi sekarang ini Pak. Yang banyak kejadian-kejadian.
Orang tua ini semacam kita ini bukannya nggak peduli sama anak-anak yang suka berkeliaran di jalan. Kalau kita ngomel sama anak-anak, kadang-kadang orang tuanya marah. Padahal kita juga sering diomelin sama orang tua, bukan orang tua kita. Ya sekitar tahun duluan lah, masih usia-usia saya kecil ini kan. Kalau kita maghrib di jalan, pulang. Maghrib, nggak boleh di jalan. Sana ke masjid atau di rumah. Kita diomelin sama orang tua bukan orang tua kita. Orang tua kita nggak marah. Kenapa? Ngomelin yang benar. Tapi sekarang coba kita ngomelin semacam itu, orang tuanya marah. Bahkan sampai guru aja sampai dimasukkan ke penjara karena nempeleng anak. Padahal tujuannya kan mendidik. Cobalah Bapak bisa merenungkan karena apa salah sistem pendidikan atau memang orang tuanya yang sudah tidak kenal dengan agama lagi. Apalagi kalau ngaji-ngaji di kampung, Pak. Itu yang namanya bambu atau rotan itu sudah siap. Ya mungkin kalau yang anak-anak sekarang sih udah gak mau gitu lagi. Tapi zaman-zaman kami kecil dulu ngaji itu salah sekali itu. Ini sudah tangan begini, salah cetret. Kita ngadu sama orang tua, kita domelin. Makanya belajar. Kalau nggak mau digituin. Kalau sekarang kita ngadu, wah bapaknya datang. Makanya karena pendidikan agamanya memang sudah sangat kurang sekali. Makanya perhatikan al-bughlugh. Anak kita kalau sudah mulai balik berarti sudah ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nanti kita bisa cross check, bisa introspeksi bagaimana anak-anak kita, bagaimana cucu kita. Kita awasi. Kita tanya, kalau tidak tanya usia 15 tahun kita sudah mewajibkan anak kita atau cucu kita untuk melaksanakan sholat. Sekarang sudah mulai kita latih, mau sholat benar atau tidak, yang penting dia mau sholat dulu. 7 tahun, ayo bangun, sholat. Mau di musola, di masjid, atau mau sholat sendiri. Kenapa? Jangan sampai kita diminta pertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat nanti. Jangan sampai kita sudah melangkah satu langkah masuk surga, kemudian anak kita menarik masuk neraka karena kita tidak pernah mendidik, kita tidak pernah mengajarkan, dan kita tidak pernah memerintahkan untuk anak cucu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga untuk wajib melaksanakan sholat al-aqlu, berakal. Pikirannya sehat dalam keadaan waras, pikiran normal. Karena agama adalah agama mengutamakan akal. Ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqla lahu. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu selalu memintakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Dengan akal kita ini berkesinambungan. Setiap perintah yang wajib pasti ada kata-kata al-aqlu, berakal. Kalau tidak punya akal, enggak wajib sholat gitu. Gak wajib sholat. Makanya kita lihat aja orang-orang yang tidak mau sholat, pilih aja salah satu di antara 3. Ya. Wah dia enggak sholat, oh dia bukan beragama Islam. KTP-nya Islam. Kan gitu.
Ah masih kecil lagi udah punya anak kok. Udah punya anak, punya cucu. Enggak sholat juga, mungkin otaknya lagi enggak benar. Jadi kalau kita memvonis, oh enggak sholat gila lo, ya benar sih. Udah tua masih enggak mau sholat berdasar orang gila. Agama memang mengucapkan seperti itu, cuma kadang-kadang marah gitu loh. Diberikan satu, diajak untuk hal-hal yang kebaik, kadang-kadang mereka nggak mau. Padahal banyak contoh-contoh yang Allah berikan oleh Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Justru kalau diberikan satu, diberitahu tentang hal-hal yang tidak baik, malah berterima kasih. Salah satu Umar bin Khattab umpamanya, dia akan memberikan hadiah kepada orang yang menunjukkan apa kejelekannya. Akan berikan hadiah. Kalau kita kan enggak, sombong lo, marah. Gitu. Tapi para salafus soleh itu kalau dikasih tahu tentang keburukannya akan berterima kasih. Berarti ada yang mengoreksi. Terutama orang yang benci sama kita. Orang yang benci sama kita selalu membicarakan tentang kejelekan-kejelekan kita. Itu pasti. Nah, jangan membenci sama orang yang membicarakan tentang kejelekan kita. Kita bersyukur, nah kita introspeksi. Kalau yang teman akrab sih selalu menyanjung kita. Tapi yang benci sama kita, kejelekan kita kan kita pasti dibicarakan. Nah, dengan ditaklim inilah kita bisa mawas diri. Kita bisa memperbaiki hati kita. Dengan berbagai macam aspek kehidupan. Sholat bukan hanya sekedar ruku, sujud. Harus berdampak di dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat. Kan sudah, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Keji dalam arti bisa merusak diri sendiri, mungkar itu bisa merusak tatanan kehidupan. Ada kesinambungan antara hidup dunia dan akhirat. Sekarang ini banyak orang yang sholatnya khusyuk, puasanya Senin Kamis, seluruh perintah puasa semua dilakukan, tahajud, pergi haji umrah sering. Tapi bagaimana kehidupan di masyarakat? Kita sholat, ada aturan tidak boleh mengeluarkan bacaan-bacaan yang di luar sholat, batal. Kayak semalam kemarin di minggu lalu katakan. Nah, begitu di masyarakat, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Inilah fungsinya kita dalam satu majelis, dalam rangka memperbaiki diri. Tazkiyatun nufus. Memanage diri kita sendiri agar hidup lebih baik dan hidup lebih nyaman. Nah, itulah fungsinya Islam. Makanya wa ma arsalnaku rahmatan lil alamin. Allah diutus ini untuk memberikan rahmat, ada kenyamanan dalam kita dimanapun kita berada. Kehidupannya seperti lebah. Hayatul mu'min kan nahal. Kehidupan orang mukmin itu seperti lebah. Bagaimana kehidupan lebah itu? Lebah itu dia hinggap di dahan terkecil pun tidak rusak. Dahan yang terkecil pun dia tidak rusak. Aman. Lebah itu mengeluarkan madu. Madu itu bermanfaat buat masyarakat yang ada.
Lebah itu yang dimakan adalah saripati makanan. Kalau bahasa agama adalah halalan thayyibah. Yang keempat, lebah itu jangan diganggu. Kalau diganggu dia akan marah. Nah, harapan kita ini sebagai orang mukmin hidupnya seperti lebah, tidak merusak dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Adanya orang mukmin di satu wilayah akan merasa ada kenyamanan. Dia tidak akan menyebarkan gosip. Dia tidak akan menfitnah. Dia lebih banyak introspeksi diri. Kalau saya dihina, kalau saya menghina, wah saya juga dihina nggak enak. Kalau saya memukul, kalau saya dipukul juga sakit. Jadi kembali kepada introspeksi diri. Inilah fungsinya kita mengadakan satu kajian ahad tubuh dari berbagai macam disiplin ilmu. Endingnya ya tetap bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tugas kita sebagai hamba Allah adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dalam arti yang luas. Bagaimana hablum minallah, bagaimana dengan hablum minannas. Duribat alaihim dzillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia dimanapun berada, siapapun orangnya akan merasa hina kecuali hablum minallah dan hablum minannas. Kalau bersalah kepada Allah lebih mudah mohon ampun dengan beristighfar, dengan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan lagi. Tapi kalau sudah salah kepada manusia, sebelum manusia itu memaafkan kesalahan-kesalahan kita, maka Allah belum mau mengampuni. Jadi lebih berat salah kepada manusia dibandingkan kesalahan kita kepada Allah. Kalau pada Allah cuma tobat selesai, tapi kepada manusia harus ketemu. Jadi inilah fungsi kita mengadakan satu kajian, satu ta'lim dari berbagai disiplin ilmu. Kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, kita tidak mudah untuk menjelek-jelekan orang lain, kita tidak mudah untuk menghina. Karena tujuan, bagaimana sih Rasulullah sudah disakiti dia nggak pernah hina. Mungkin Bapak sering mendengar bagaimana ada seorang nenek-nenek itu yang disuapi oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah menyuapi tapi dicaci maki. Orangnya di depan. Kenapa? Karena orang itu buta, nggak ngelihat. Tetap begitu Rasul meninggal diganti dengan Abu Bakar. Abu Bakar memberikan suapan dia bilang, "Lah kok ini beda nggak seperti yang kemarin?" Kalau kemarin suapannya itu enak karena dikunyah dulu oleh Rasulullah baru diberikan kepada orang itu. Kalau Abu Bakar 3 dari sendok langsung dikasih aja, ada beda. Ini kemarin kok lain dengan sekarang? Oh, yang kemarin orangnya sudah meninggal. Siapa? Muhammad. Wah, itu saya caci maki. Langsung masuk Islam, bersahadat. Kalau kita kan sudah kita bantu, dicaci maki, nggak tahu kita bagaimana. Rasulullah tidak pernah. Walaupun orang membenci, dia tetap. Kita mengaku sebagai umat beliau, bagaimana mau ngikuti akhlaknya begitu mulia. Makanya ada kewajiban untuk Rasulullah kita jadikan satu teladan. Kenapa? Figur yang utuh. Apapun profesi kita ada pada diri Rasulullah. Maka dijadikan satu figur yang utuh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang terbaik adalah pada Rasul. Apapun profesi kita ada.
Kalau kita mau diakui sebagai umat beliau, ya kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bapak hadirin rahimakumullah, kita tidak akan berpanjang kalam, sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Daripada kita banyak-banyak nanti ngarungnya tidak ada hasilnya. Jadi intinya adalah hadiri kajian-kajian dimanapun berada, tidak hanya di masjid. Di masjid sudah disiapkan untuk kaitan dengan memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita untuk sholat, ada tahsin atau belajar baca Al-Quran setiap Ahad malam dan Rabu malam. Ahad pagi ada kajian-kajian dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam narasumber yang menyampaikan. Silakan hadir, itu manfaatnya sangat-sangat besar. Jadi entah orang kenapa enggak mau hadir semacam ini, pahalanya ini enggak bisa dinilai dengan hal-hal yang begitu besar. Walaupun kita datang cuma duduk, cuma dengar, bahkan kita datang tidur aja masih dapat satu, ada pahalanya, Pak. Ibaratnya sudah rombongan. Kalau kita ya kalau sering baca di Akidah Islamiyah yang disusun oleh Said Hawa, itu diceritakan malaikat itu monitor keliling lah. Nah, begitu ada satu majlis, malaikat itu turun. Kenapa? Ini dianggap sebagai taman surga, kumpulan malaikat. Begitu selesai, dia kembali. Allah tanya, dari mana? Saya habis hadir dalam taman surga. Apa dibicarakan tentang kebesaran-kebesaranmu? Memuji-muji tentangmu ya Allah. Kata malaikat, kata Allah, yang ada di sini saya sudah ampuni semua. Kemudian malaikat bilang, ya Rasul, ada yang datang cuma numpang tidur doang, yang ada di situ semuanya dapat gitu. Sama kita sholat berjamaah, ya. Kita sholat berjamaah itu kan taruhlah imamnya nggak diterima, tapi salah satu jamaahnya ada yang aminnya diterima, semuanya masuk. Yang namanya borongan, ya. Untungnya berjamaah begitu. Imamnya nggak diterima, tapi jamaahnya ada satu saja yang diterima, semuanya ikut ke bawah. Kalau diborong sama Allah, udah semuanya ada di situ dibawa semua. Ini makanya rugi Pak kalau kita nggak berjamaah. Sholat kita sendiri belum tentu diterima. Apalagi kita tidak mempelajari tentang fikih-fikih tentang kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan wudhu. Itu kita tidak pelajari, kita tidak tahu masalah melaksanakan, asal ikut-ikut saja. Tapi kalau kita sudah berjamaah, insya Allah diborong oleh Allah bahwa sholat kita diterima semua. Makanya berjamaah itu sangat-sangat penting. Rasulullah sangat menganjurkan, bahkan ada satu ancaman, siapa yang tidak melaksanakan sholat akan aku bakar rumahnya itu. Saking kerasnya untuk berjamaah. Kalau perlu merangkak pun hadir untuk berjamaah, melaksanakan sholat 5 waktu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala jalan kita. Sebab ada satu hadis Rasulullah, barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Baik surga dunia maupun surga akhirat. Surga itu adalah tempat kebahagiaan.
Orang yang sering menuntut ilmu, Allah akan berikan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Pahalanya sudah pasti besar. Manfaatnya juga banyak. Apalagi kita saling bersilaturahim semacam ini. Kita saling memaafkan, saling ketemu, saling bertegur sapa, itu akan menggugurkan. Satu langkah kita berjamaah, langkah kanan akan mendapat pahala, langkah kiri akan menghapus dosa. Ini kalau kita berjamaah, kalau kita berkumpul, jadi pahalanya sangat besar. Jadi marilah kita selalu sholat berjamaah, ajak anak-anak kita, didik anak-anak kita agar kita selamat dunia maupun akhirat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kembali lagi, wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.